Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota. Selamat datang di ibu kota Serambi Mekah, Banda Aceh. Juga yang kami hormati mustami' radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mampu melangkah ke masjid berjamaah, dan kita mudah-mudahan terhindar dari paparan penyakit yang menakutkan COVID-19 ini. Jadi pemerintah mengimbau kita supaya tidak takut-takut untuk disuntik vaksin, gratis sekarang ini, baik yang dilakukan oleh tentara, polisi, pemerintah, semua menggratiskan. Tidak perlu takut, insyaallah tidak masalah. Kemudian protokol kesehatan juga harus dijaga. Ada 3M katanya. Yang pertama menjaga membasuh tangan dengan sabun. Yang kedua memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Tapi kita lihat tidak jalan, kecuali di Masjid Raya Baitur Rahman saja yang jalan. Di tempat lain tidak jalan. Jadi pemerintah tidak tegas. Ada kemungkinan tidak tegasnya begini. Kalau terlalu tegas, ekonomi bangkrut, pasar mati, warung kopi mati, Akhirnya peraturan setengah hati. Saya di warung kopi yang tidak boleh lagi jam sekian-sekian. Tapi tadi ramai kali kan. Tapi alhamdulillah ada 1M lagi, Itu yang paling ampuh. Membaca doa. Membaca doa, kita meminta perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita membaca perlindungan, insyaallah terhindar kita dari COVID. Jadi sebenarnya menurut ajaran Islam, itu 3M itu memang sudah ada adalah Islam. Misalnya membasuh tangan, kita orang muslim berwudu, kan sudah ada. Kemudian memakai cadar bagi perempuan, menutup aurat, juga itu bagus. Jadi kenapa Allah menghukum kita sekarang ini? Karena salah kita laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan ayat Quran. Jadi laki-laki itu pemimpin terhadap kaum wanita. Allah telah mewajibkan jilbab kepada perempuan. Perempuan ingkar, tidak mau tunduk kepada hukum Allah.
Laki-laki yang salah tidak mau nyuruh perempuannya berjilbab. Akhirnya orang salah juga harus dihukum oleh Allah. Kalau kamu laki-laki tidak mau tunduk kepada perintah Allah menyuruh istrimu menutup aurat, sekarang hidungmu, mulutmu juga aku tutup, kata Allah. Akhirnya laki-laki semua wajib juga diwajibkan oleh negara memakai cadar. Padahal salah sendiri. Allah telah memerintahkan laki-laki untuk memimpin wanita supaya wanita itu menutup auratnya. Laki-laki bata tidak mau. Akhirnya Allah menghukum perempuan dan menghukum laki-laki. Terpaksa kita pakai semacam cadar ini. Ya. Ini cadar juga. Kalau ingin cadar ini berakhir sama laki-laki, suruhlah perempuan seluruh Indonesia menutup auratnya. Itu kuncinya. Itu sesuai juga dengan Islam. Dan yang menjaga jarak, ini bukan bohong-bohongan. Saya banyak bergaul dengan orang-orang modern. Betul ini. Melanggar hukum Allah, melanggar hukum Allah. Banyak laki-laki yang cipika-cipiki dengan yang bukan muhrimnya. Sebelum penyakit ini ketemu, lama kali ketemu, itu kakak sepupunya, adik sepupunya, peluk cium-cium lagi. Itu haram dalam Islam karena itu bukan muhrim kita. Itu kemenakan kita misalnya di depan umum. Itu adik ipar kita di depan umum cipika-cipiki. Itu pekerjaan jahiliyah, haram. Karena kamu manusia melanggar perintah Allah, sekarang dihukum oleh Allah. Jaga jarak. Jaga jarak. Untuk tegaknya hukum Allah. Karena cipika-cipiki dengan kemenakan, dengan adik ipar, dengan abang ipar, itu haram hukumnya. Ini dilanggar oleh orang-orang modern, sok modern, sudah hebat sekali. Padahal melanggar hukum Allah. Maka ini hukuman juga. Seluruh dunia dihukum oleh Allah. Seluruh dunia jaga jarak sekarang ini. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba Allah yang paling sempurna imannya adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah, kekasih Rasulullah, sahabat Rasulullah. Ditanya oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih engkau cintai di dunia ini?" Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah itu anak Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi ya Rasulullah yang engkau cintai di dunia ini? Rasulullah menjawab, Aisyah juga. Aisyah juga. Berarti cinta Rasulullah kepada Aisyah itu luar biasa. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, yang laki-laki siapa yang engkau cintai? Yang paling aku cintai yang laki-laki adalah ayahnya Aisyah. Ayahnya Aisyah itu Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Ketika Rasulullah menawarkan kepada orang lain Islam, orang lain pikir-pikir dulu. Tetapi Abu Bakar Siddiq langsung, aku menjadi pembelamu, pengikutmu, aku masuk Islam, aku mengucap 2 kalimat syahadat sekarang. Jadi tanpa tedeng aling-aling, tanpa berpikir panjang, sudah diberi ilham oleh Allah kepada Abu Bakar sehingga menjadi laki-laki pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang yang paling kaya. Jadi konglomerat juga di Mekah waktu itu. Kekayaan Abu Bakar dihitung 600
dirham. Jadi 600 dirham itu kaya raya. Jadi emas yang dimiliki oleh Abu Bakar itu berbatang-batang, sangat besar. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah, tidak sempat dibawa satu potong pun emas itu, tetapi Abu Bakar menitip kepada ayahnya. Ayah Abu Bakar namanya Utsman atau digelar dengan Abu Quhafah. Abu Quhafah kemudian hijrah juga di belakang dengan dikawal oleh sejumlah teman-temannya, membawa semua emas itu ke Madinah. Banyak sekali, ya. Sampai di Madinah disimpan di dalam rumah Rasulullah, dalam rumah Aisyah disimpan emas itu. Apa yang terjadi? Abu Quhafah kemudian buta karena orang tua, sudah 80 tahun usianya, tidak bisa melihat lagi. Tetapi karena beliau sangat terlambat masuk Islam, setelah hijrah masuk Islam, dan beliau teringat selalu kepada emas-emas yang dibawa dari Madinah, dari Makkah. Ditanya kepada Abu Bakar, "Wahai anakku, wahai Abu Bakar, emas-emasku, emas-emas yang aku kasih padamu masih ada?" "Masih." "Di mana engkau letakkan?" Abu Bakar mengambil tangan ayahnya, dibawa untuk memegang emas-emas itu. "Oh ya, masih ada." Dihitung, masih ada semua. Padahal sikit-sikit Abu Bakar telah mengambilnya, menjual, memberikan kepada Rasulullah untuk membeli senjata, membeli kuda, dan sedekah untuk fakir miskin. Abu Bakar juga sangat banyak menebus hamba sahaya atau budak sama orang-orang kafir yang menganiaya mereka. Karena mereka masuk Islam, orang-orang kafir itu menganiaya, datang Abu Bakar menebus sebatang emas mahal-mahal. Jadi ada yang sangat terkenal itu muadzin Bilal bin Rabah, ya. "Jangan kamu siksa Bilal bin Rabah itu. Aku tebus darimu, wahai Utbah." Utbah nama kafir itu. "Berapa kamu mau tebus?" 4 batang emas. 4 batang emas. Hahaha, kasih. "Kalau kamu minta Abu Bakar 1 batang emas saja, sudah saya kasih budak ini, Bilal bin Rabah. Sudah saya kasih. Allah, astaga, ini banyak kali, mahal kali. 4 batang, saya rezeki," kata kafir itu. Ya. Kata Abu Bakar, "Seandainya kamu minta 100 batang emas, itu masih murah bagi saya." Kata Abu Bakar. Berarti Abu Bakar sangat mencintai Bilal bin Rabah itu, ya. Ditebus oleh Abu Bakar ketika Bilal bin Rabah itu sudah sangat tersiksa di matahari, diterik matahari, ditindih lagi batu di atas perutnya. Hanya Bilal bin Rabah hanya bisa mengucapkan ahad, ahad, ahad. Artinya Allahu ahad, Qul huwallahu ahad. Itu Allah, Allah satu. Tapi itulah Abu Bakar sangat mencintai budak-budak yang beriman itu. Bukan hanya 1 orang, puluhan orang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi betul-betul Abu Bakar ini memberi hartanya kepada perjuangan Islam. Dia seorang konglomerat yang kaya raya. Dia hanya 2 tahun 4 bulan menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah.
sebelum sebelum sakaratul maut, beliau bertanya kepada anaknya, wahai Muhammad dan Abdurrahman, dua anak laki-lakinya, apa yang tersisa hartaku? Jawab anaknya, tidak ada apa-apa lagi wahai Allah, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, ayahku, ayah kami, kecuali seekor kambing yang sedang berbadan dua, yang sedang mengandung. Apa? Hamil juga? Hah? Kalau untuk binatang apa namanya? Apa hamil sih? Bukan. Alah anak du. Mana ke? Punya bahasa Aceh lo nganjil lo. Bahasa Aceh ulu. Kameng ulu. Gitu kan? Apa pelajaran bagi kita sekarang nih? Apa pelajarannya? Itu bukan Abu Bakar saja. Sebelum menjadi khalifah, sebelum menjadi pemimpin kaya raya, setelah menjadi pemimpin tidak punya apa-apa lagi, hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi kadang-kadang, bukan semuanya. Sebelum menjadi pemimpin miskin, ente habis jabatan kaya raya, ada juga. Bagaimana bisa banyak kali uangnya? Mereka tidak tahu halal dan haram. Tidak ingin tahu halal dan haram. Pokoknya mazhab Hanafi pakai. Mazhab nyoka bahasa Aceh. Lakefi tapi bagus. Lakefi kan lun orang pejabat. Kasihlah fi kali. Kan? Beda dengan Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohi Abu Bakar walaupun tidak 100%. Walaupun tidak 100%, ikutlah Abu Bakar Siddiq. Jadi jabatan, kekayaan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak kepada agama Allah, membela agama Allah. Kapan kita membela agama Allah? Ketika kita masih punya gigi. Artinya masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, kita bela agama Allah. Banyak orang membela agama Allah entah naligo ke ompong. Lon cinta Islam, lon cinta masjid, lon ini, lon itu. Tetapi lon kurban tak boleh mau hanali, lon kapan siun. Runa jabatan, musabah kami hang kurban. Itu banyak orang seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ingat ini. Kita menggunakan nikmat Allah ini kepada jalan Allah. Karena semua yang kita nikmati akan diminta pertanggungjawaban. Summa la tusaluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan diminta pertanggungjawaban, ditanya dengan nikmat-nikmat yang telah engkau gunakan di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar memang tidak lama menjadi khalifah. 2 tahun 4 bulan. 12 Hijriah dan 11 Hijriah. Kemudian beliau wafat. Wafatnya ada 2 pendapat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, dikatakan ada 2 pendapat. Yang pertama, Abu Bakar ini diracuni oleh seorang wanita Yahudi dengan diberi makanan kambing bakar beracun. Jadi kemudian Rasulullah diberitahukan oleh Jibril, wahai Muhammad, itu makanan beracun.
jangan engkau telan. Jadi Rasulullah meludah, mengorek-ngorek kemudian keluar. Jadi Rasulullah tidak teracun. Abu Bakar mengikuti Rasulullah, juga mengorek-ngorek perutnya, memasukkan telunjuknya ke kerongkongannya juga keluar, tapi tidak keluar semua. Sehingga setelah itu beliau sakit dadanya, wafat. Maka dikatakan beliau itu syahid juga. Tapi ada pendapat yang mengatakan Abu Bakar Siddiq ini kena demam panas, demam yang luar biasa, demam selama 10 hari, lama kan, 10 hari, sehingga beliau itu meninggal dunia, wafat. Nah, itu. Tapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang sangat luar biasa. Kita sebut ringkas-ringkas saja. Beliau sudah sangat berjasa dalam urusan mentajhidkan mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah wafat hari Senin tanggal 13 Rabiul Awal. Nah, jadi lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya tanggal 13 Rabiul Awal. Malah ada yang mengatakan wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi di dalam kitab Bidayah wa Nihayah dikatakan Rasulullah wafat tanggal 13 Rabiul Awal, hari Senin. Ini yang lebih kuat. Jasa beliau mentajhidkan mayat Rasulullah meninggal hari Senin, tidak dikebumikan hari Senin, hari Selasa juga tidak, malam Rabu Rasulullah dikebumikan. Jadi semua dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang menyuruh, yang memandikan, yang segala-gala masalah urusan itu urusan Abu Bakar Siddiq. Dan yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Itu imam salat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masyarakat Aceh ya, itu ada sebuah hikayat wafat Nabi. Wafat Nabi bahasa Aceh ya. Di situ ternyata yang menjadi imam bukan Abu Bakar Siddiq, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kan sudah beda ini. Mana yang benar? Yang benar adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ada hadisnya. Riwayat Bukhari, Muslim, ya, riwayat Tirmidzi, Nasai, banyak. Tidak ada satu hadis pun Ali menjadi imam. Tidak. Adakah jasa Ali? Ada. Kenapa tidak? Ali yang memandikan, turun menuang air. Abbas juga paman Nabi turun memandikan. Nah, tetapi yang menjadi imam menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Ada diperkirakan, diduga. Jadi hikayat wafat Nabi yang beredar di tengah-tengah masyarakat Aceh itu dikarang oleh seorang ulama yang bermazhab Syiah. Ada kemungkinan, tapi belum ada penelitian. Beda di sini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jasa kedua Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang pertama yang murtad. Banyak sekali orang murtad. Hampir seluruh Yaman itu murtad. Kenapa di Yaman orang murtad? Karena di situ ada Musailamah Kadzdzab, nabi palsu. Nah, jadi orang mengikuti sampai 700 orang murtad. Kemudian juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu di Madinah, anehnya di Madinah, ya. Di Madinah orang-orang kaya sudah mengingkari, tidak mau membayar zakat. Juga di Mekah.
Nah, yang ketiga mirip dengan murtad juga. Ada 4 orang mengakui mereka itu nabi. Nabi sudah menerima wahyu dari Allah. Jadi sekaligus 4 orang nabi. Kan aneh. Salamah kadzab, ada Saniyah yang perempuan, ada Ansi yang laki-laki, juga ada Ubaidillah namanya. Apa tindakan Abu Bakar dengan orang-orang ini? Orang murtad, orang tidak mau membayar zakat, dan nabi palsu ini. Abu Bakar bermusyawarah ya, dengan panglima-panglima yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Mereka itu adalah Amr bin As, Khalid bin Walid ya. Mereka itu juga Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Ada beberapa orang lagi. Jadi yang sudah cerdas dalam memimpin perang. Sekaligus serentak dikirimlah Khalid bin Walid untuk membunuh nabi palsu itu. Dikirim Sayyidina Ali untuk membunuh, untuk menaklukkan orang-orang murtad ya. Dikirim Usamah itu sebenarnya masih muda dia, anak dari sahabat Rasulullah, anak dari Zaid ya. Usamah bin Zaid, untuk mengejar orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi alhamdulillah lebih kurang hanya 2 bulan semua kalah total, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi palsu itu ada yang kembali ke Islam 1 orang, yang terakhir tadi Ubaidillah, tapi yang 3 itu dibunuh mati oleh Khalid bin Walid. Nah, yang murtad ada yang melarikan diri keluar daerah Islam ya, ke Yunani ya. Ada yang lari ke Ethiopia. Kalau Ethiopia itu mereka lari lewat Yaman, kalau ke Yunani mereka lari lewat Laut Tengah. menyeberang. Orang-orang Kristen itu kembali menjadi Kristen ya. Tapi ada yang kembali taat menjadi orang Islam yang baik. Jadi semua kalah total mereka itu. Luar biasa. Ini jasa Abu Bakar. Ini sudah jasa kedua. Jasa ketiga ringkas-ringkas saja. Jasa ketiga Abu Bakar adalah, ini sangat mahal harganya. Mendengar Umar bin Khattab, diajak oleh Umar bin Khattab supaya mengumpulkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran dulu di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang kering ya, tulang unta kering, juga di batu-batu, lempengan-lempengan, kemudian dikumpulkan menjadi satu mashaf. Setelah dikumpulkan utuh semua ayat Quran sudah dikumpulkan, jadi disimpan di rumah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, wafat, diambil oleh Umar bin Khattab ya. Kemudian Umar bin Khattab menyempurnakannya, digandakan menjadi 6 mazhab, dikirim ke ibu kota, ke Mesir, ke Kairo, ke Baghdad, ke Kufah, ke Madinah, Mekah, dan tinggal 1 sama anak Umar bin Khattab, istri Rasulullah, namanya Hafsah binti Umar. Hadirin wal hadirat, Al-Quran disempurnakan lagi oleh Utsman bin Affan ya. Di masa Utsman bin Affan sudah sempurna, sudah ada baris-barisnya, sudah ada titik-titiknya. Titiknya belum ada. Jadi kita tidak bisa membedakan antara ta dengan ya, antara ta dengan sa. Itu disempurnakan oleh Khalifah keempat,
Sayyidina Ali. Ada perkembangannya. Tidak sekaligus Al-Quran itu sudah utuh. Dan yang terakhir jasa Abu Bakar yang luar biasa adalah bapak demokrasi Islam. Ini kan kurang kita dengar ya. Bapak demokrasi Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Yang pertama beliau dipilih oleh sahabat Nabi, ijma sahabat, Abu Bakar pemimpin. Seandainya Abu Bakar ingin jadi raja, bisa jadi saya ini raja. Tapi Abu Bakar menolak istilah raja, ya. Jadi tidak mau beliau, tidak punya istana beliau. Kemudian beliau juga mengajak sahabat Rasulullah, kalau saya meninggal nanti, Umar bin Khattab sangat pas menjadi khalifah pengganti saya. Apakah tuan-tuan setuju? Semua sahabat Rasulullah setuju. Maka setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu hasil musyawarah juga. Tetapi musyawarah sebelum itu. Maka Abu Bakar berani menunjuk Umar, ya. Kemudian Umar nanti juga bapak demokrasi. Beliau tidak langsung menunjuk orang penggantinya, tapi disuruh musyawarah dengan 6 sahabat Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah anak Umar bin Khattab, yani Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah jangan dipilih, hanya bersuara saja. Punya hak suara, tapi tidak boleh dipilih. Kalau Umar ingin anaknya jadi pengganti, siapa larang? Tapi bapak demokrasi tidak mau anaknya menjadi khalifah. Jadi Islam agama demokrasi, ya. Maka Allah SWT tidak pernah menjadikan Mekah atau Madinah itu ada raja. Sebelum Rasulullah juga sudah tidak ada raja. Jadi tidak ada raja di Jazirah Arab. Yang ada raja kan di Persia, Irak. Yang ada raja di Turki, di Konstantinopel waktu itu. Yang ada raja di Mesir, ya. Tapi di Mekah, Madinah, tidak ada raja. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya demokrasi jalan. Wasyawirhum billati ya'asa. Semua bermusyawarah dengan baik-baik itu. Tetapi sekarang, ya, di Mekah Madinah raja. Mudah-mudahan menjadi raja yang adil, menjadi raja yang adil. Kalau raja tidak adil, walaupun raja Mekah, raja Madinah tetap berdosa. Tapi kalau adil tidak masalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin gaji kan, kajulah, gaji kan. Pak Darmawan kasih Katrib. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pengikut Abu Bakar Siddiq yang tidak mencintai harta tapi mencintai Islam. Juga Umar bin Khattab yang tidak mencintai warisan kerajaan, tetapi mengembalikan kepada kaum muslimin musyawarah untuk memilih penggantinya. Indonesia negara demokrasi. Dalam undang-undang dasar kita itu 2 periode. Tidak boleh 3 periode. Tapi kaum penjilat sekarang ini ingin 3 periode, ingin dibuat Jokowi itu diktator, itu tidak boleh. Alhamdulillah Pak Jokowi itu bagus. Saya tidak mau. Saya cukup 2 periode. Terima kasih Pak Jokowi. Bapak baik. Tapi penjilat-penjilat Bapak ingin menghancurkan demokrasi, Bapak buang aja mereka itu. Kan gitu kira-kira ya. Pudetan. Nanti dia ke Soekarno kedua, dia ke Soeharto kedua. Ke pudetan. Tapi udah mendang kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.